Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang nampak atas beliau sifat kekuasaan dan kekuatan. Rasulullah ini basyarun la kal basyar. Dari satu sisi manusia Rasulullah itu, sehingga bisa kita ikut apa yang beliau lakukan. Dari sisi yang lain beliau bukan seperti manusia. Nah, yang dibicarakan di sini adalah tentang basarnya, manusianya Rasulullah itu. Rasulullah SAW itu terkadang nampak atas beliau sifat kekuasaan dan kekuatan. Beliau bisa memberi makan 1000 orang hanya dari satu gantang. Ini satu gantang. Satu sak itu 4 mud, 4 liter. Lain gantang kita. Gantang kita 5 liter. Satu sak, 4 liter. Dimasak 4 liter. Sidin dan tukang kaut 1000 kalau makan manusia. Nah, ini khususnya, ini mukjizat. Dan Nabi kita kada selalu demikian. Nah, amun sidin selalu demikian, kita kada kau mau ikut apa yang sidin ajarkan. Nah, Rasulullah itu kadang-kadang taratan yazharu, kadang-kadang nampak atas beliau sifat kuasa, sifat kuat. Maka sidin bisa memberi makan dengan satu gantang itu 1000 orang lebih. 1000 orang lebih. Wataratan yazharu alaihi wasful ajzi, dan terkadang nampak atas Rasulullah itu sifat lemah. Nah, kemanusiaan beliau, sifat lemah. Maka beliau mengikat batu di atas perutnya daripada lapar. Nabi itu kadang-kadang sih bisa kelaparan. Sampai bertakun. Nabi kita menanyakan di rumah Aisyah, adakah makanan? Kadada aja Aisyah. Cari ke rumah bini Sidina saya kong, adakah makanan? Kadada, kusuk. Sampai Sidin lapar. Sidin ambil batu, diandak, diparut, diikat. Karena lapar. Nah, di sisi yang lain, Nabi kita itu bisa memberi makan orang dengan satu gantang 1000 manusia. Nah, disinilah artinya bahwa Rasulullah itu selaku beliau manusia, pada dasarnya demikian manusia. Tapi di waktu mana nampak kekuatan, kekuasaan, beliau bisa dengan satu gantang memberi makan 1000 orang. Nah, dikala Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli kepada seseorang dengan sifat kuasanya, sifat kekuatannya, maka apapun yang dia kehendaki bisa terjadi. Orang garing dipusut sigar. Nah, di waktu Allah bertajalli kepada orang ini dengan kekuatan dan kekuasaan. Kadang-kadang anak seorang kadang-kadang seorang garing pusut kada ampi-ampi. Nah, di waktu kita memusut, menyentuh, mencapai orang lain itu, Allah bertajalli dengan sifat kekuasaannya sigar. Tapi begitu yang lain kada mesti lagi sigar. Karena ini mendatang, datang pergi, tergantung Allah bertajalli kepada manusia itu. Jadi kada selalu. Karena itu mendatang tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengirim satu pasukan perang ke negeri Persia. Berapa bulan ini sampai ke sana dari Madinah, negeri Persia. Nah, di waktu Umar ini makhutbah di atas mimbar Masjid Nabawi itu, makhutbah, Sidin melihat pasukan perang yang dikirim ke sana tuh, melihat
ada musuh yang menyerang, yang sangat banyak musuhnya. Nah, di sela-sela khutbah itu beliau berteriak, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukanku, wahai pasukan, berlindung ke gunung." Nah, berlindung ke gunung. Nang di Kuciak ini orangnya di negeri Persia sana. Dan begitu bulik pasukan ini perang, menang nih, menang. Semuaan berkisah mendengar suara Sayyidina Umar di sana. Nah, dibayangkan. Nah, di situ waktu Allah bertajalli kepada Umar dengan sifat kekuasaan dan kekuatan. Nah, di sana mendengar. Nah, di sisi yang lain, Sayyidina Umar ini ada orang datang kepada Sidin. Orang itu sekalinya membawa pisau, datang menyuduk Sidin, kada tahu Sidin. Ada orang kunyuk-kunyuk, datang kunyuk-kunyuk, ambil ke pisau, suduknya Sayyidina Umar, raba, meninggal. Nah, padahal jakanya Sidin itu punya kekuatan macam asal itu yang di Persia tahu, apalagi yang di hadapan mata. Nah, cuma karena Allah ini kadang-kadang bertajalli, kadang-kadang ditariknya. Kadang-kadang diberi, kadang-kadang ditarik. Nah, jadi menunjukkan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah jahil. Pada dasarnya fakir. Pada dasarnya adalah lemah. Bila manusia ada punya kelebihan yang luar biasa, itu hanya mendatang. Nah, mendatang. Setiap yang mendatang itu ditarik, bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu juga dokter pakai itu juga. Dokter kadang-kadang mau obati orang. Orang garing obati sigar, orang garing obati sigar, orang garing obati sigar. Seorang garing ada kau mau obati. Ini dokter nih kadang-kadang. Anaknya garing kada kau mau obatinya, diobatinya kada mau ampi. Nah, di waktu dokter ini mau obati orang, di situ Allah bertajalli dengan sifatnya kuasa, sifatnya kuat. Orang garing jadi sembuh. Nah, begitunya mau obati anaknya seorang, Allah ada menampakkan itu sehingga jadi tumpul, jadi lemah. Jadi al-khususiyat laisat minal insan. Kelebihan, mukjizat, karamat, keistimewaan itu bukan dari bagian manusia. Bukan dari manusia itu. Walaisat ilaihi, dan bukan juga kepada manusia. Artinya kelebihan itu bukan bagian dari manusia, dan manusia pun kada kawa hendak datang, kada kawa. Walaisat ilaihi. Jadi kelebihan-kelebihan itu bukan bagian daripada kita, dan kita kada kawa maatur. Misal kita perlu datangkan kada kawa itu, karena kada ampun kita. Nah, kelebihan itu kada ampun kita, sehingga kita kada kawa mahandaki datang, kada kawa. Takana datang, takana hilang. Nah, jadi al-khususiyat itu laisat minal insan, bukan bagian dari manusia. Nah, walaisat ilaih, dan bukan pula kepada manusia. Macam matahari. Nah, tadi kan contohnya matahari. Ufuk yang asalnya gelap gulita, datang matahari jadi terang. Matahari bukan bagian dari ufuk, dan ufuk kada bisa mengatur matahari. Ikan diam di sini 11 jam kada kawa. Kadang-kadang mataharinya 10 jam bisa hilang, 12 jam bisa hilang. Di tempat yang lain matahari 5 jam bisa hilang. Kan ada daerah-daerah yang hanya 5 jam siangnya, sekian jam malamnya. Ada daerah yang 4 jam aja siang, sekian jam malamnya. Kada kawa mengaturnya. Nah, jadi kelebihan-kelebihan itu adalah bukan bagian daripada kita, dan kita kada kawa menghendaki itu. Kalau datang misal kelebihan itu kepada kita, kita minta supaya bertahan seminggu, kada kawa. Bertahan 40 hari, kada kawa. Bisa sekejap mata. Itu dia orang kasap nih. Nah, orang kasap.
Ada orang datang, isi hatinya tahu, Entah datang ke sini ini tahu. Habis orang tuh bulik, unta seorang hilang kada tahu di rumah. Unta seorang hilang kada tahu. Nah, kenapa sebabnya? Karena kelebihan itu adalah bukan milik kita. Itu hanya merupakan tajalli sifat Allah kepada orang, dia punya kelebihan. Begitu Allah tarik kelebihan itu kembali seperti semula, bahwa manusia itu jahil, manusia itu fakir, manusia itu lemah. Walakinnaha waridatun alaih, tetapi itu khususiat datang, mendatang atas dia minallah, dari Allah, mendatang dari Allah. Taratan a'taha, kadang-kadang Allah beri, wa taratan qabadaha, terkadang Allah ambil. Nah, jadi ada yang diberikan Allah, orang tuh punya kelebihan, khususiat misalnya, terus menerus, sehingga kasabnya terus menerus, apa yang dikehendakinya jadi terus menerus. Tergantung Allah. Allah menghendaki apa yang dia mau. Ada orang yang diberi Allah kelebihan itu cuma dalam sehari misal 2 jam, atau seharinya 10 menit, itu tergantung Allah. La ilaihi, bukan kepada manusia yang mengaturnya itu.